Selamat datang. Kali ini kita akan belajar tentang linear programming. Linear programming adalah topik yang pertama dari metode kuantitatif. Akan ada beberapa topik tentang linear programming yang akan kita bahas dalam metode kuantitatif bisnis. Yang pertama yang kali ini adalah tentang pengantar dan bagaimana memformulasikan model atau permasalahan ke dalam model linear programming. Agenda kita kali ini adalah yang pertama kita akan mengetahui tentang apa itu linear programming. Yang kedua, bagaimana ciri-ciri model linear programming. Dan yang ketiga, bagaimana memformulasikan linear programming. Baiklah, kita lihat pengantar dari linear programming. Dalam dunia bisnis, manajer dituntut untuk selalu mencari cara terbaik untuk mencapai tujuan. Ada banyak pilihan-pilihan yang akan dihadapi oleh manajer. Dalam mencapai tujuan, manajer biasanya dihadapkan pada beberapa macam tujuan. Ya, yang pertama ada dua tipe tujuan umumnya. Yang pertama adalah bagaimana memaksimumkan output. Ya, output di sini bisa berupa profit, revenue, atau jumlah produksi. Yang kedua adalah bagaimana meminimumkan biaya atau penggunaan resources. Itulah yang dihadapi oleh sehari-hari oleh manajer. Bagaimana dia melakukan pilihan-pilihan, melakukan pengambilan keputusan untuk memaksimumkan output dan juga meminimumkan biaya. Namun demikian, dalam mencapai tujuan tersebut, ya baik tujuan memaksimumkan output maupun meminimumkan biaya, manajer selalu dihadapkan pada batasan yang ada. Ya, batasan-batasan itu baik karena adanya kondisi bisnis atau kondisi perusahaan maupun batasan-batasan yang diset atau ditetapkan oleh pihak luar perusahaan. Jadi di sini manajer selalu dibatasi oleh umumnya batasan tersebut berkaitan dengan sumber daya. Ya, misalnya jumlah jam kerja, jumlah orang, jumlah budget, jumlah dana yang dimiliki, maksimum produksi yang bisa dilakukan, dan seterusnya. Jadi ada berkaitan dengan sumber daya, ada juga dengan kaitan spesifikasi teknis. Nah, untuk lebih jelasnya, marilah kita ambil satu contoh. Oke, contoh yang pertama adalah contoh production mix. Ya, misalkan di sini ada suatu pabrik keramik memproduksi dua jenis produk, yaitu produk mangkok dan produk mug. Nah, untuk memproduksi harga dari tiap produk ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Rp50 per unit untuk mangkok dan Rp40 per unit untuk mug. Ya. Untuk memproduksinya diperlukan tanah liat, ya, atau raw material, di mana di dalam perusahaan raw material hanya tersedia sebanyak 120 kg per hari. Dan tentunya untuk membuatnya diperlukan tenaga kerja. Namun di sini ada tenaga kerja yang tersedia yang dinyatakan dalam bentuk jam kerja hanya 40 jam per hari. Nah, berikutnya kita lihat bagaimana detail kebutuhan sumber daya untuk tiap-tiap produk tersebut. Ya, kebutuhan sumber daya di sini berapa jam kerja yang dibutuhkan dan berapa bahan baku yang dibutuhkan untuk tiap-tiap produk. Untuk produk mangkok, untuk membuat satu mangkok dibutuhkan 1 jam tenaga kerja dan dibutuhkan 4 kg bahan baku. Sedangkan untuk produk mug diperlukan 2 jam per unit, ya. Sedangkan bahan bakunya memerlukan 3 kg per unit. Jadi di sini dengan adanya persoalan ini maka tujuan kita adalah menentukan berapakah jumlah mangkok dan mug yang harus diproduksi per hari untuk memaksimumkan keuntungan. Oke, jadi kalau kita lihat di sini tujuan kita adalah memaksimumkan profit. Kemudian yaitu dilakukan dengan cara mencari kombinasi terbaik dari jumlah mangkok dan mug. Tetapi ada batasan yaitu raw material yang tersedia hanya 120 kg per hari dan jam kerja yang tersedia hanya 40 jam per hari. Itulah salah satu contoh problem linear programming yang dalam hal ini adalah production mix problem. Baik, berikutnya kita lihat bagaimana ciri-ciri model linear programming. Ya.
Jadi kalau kita lihat dari contoh sebelumnya, salah satu ciri linear programming adalah mempunyai fungsi tujuan atau mempunyai tujuan. Jadi apa yang akan dicapai dalam uh, dalam memecahkan persoalan tersebut. Ya, ada satu fungsi tujuan. Fungsi tujuan tersebut bisa berupa maksimasi atau memaksimumkan atau meminimumkan. Yang kedua, ciri yang kedua adalah adanya satu atau lebih fungsi pembatas atau disebut di sini sebagai constraint. Jadi dalam contoh sebelumnya tadi ada pembatas yaitu jumlah jam kerja dan juga jumlah raw material. Yang berikutnya adalah adanya variabel keputusan, yaitu bahwa kita ingin mencari apa yang akan diputuskan di sini, apa yang akan dicari, atau di sini variabel yang ingin diketahui oleh pemecahan permasalahan linear programming tersebut. Dan yang terpenting adalah yang keempat, yaitu bahwa fungsi tujuan dan pembatas bersifat linear. Jadi tidak ada kuadratik, tidak ada dalam bentuk pangkat, semuanya hubungan antara variabel keputusan dengan variabel keputusan yang lain adalah bersifat linear. Baik, bagaimanakah tahapan-tahapan dalam linear programming? Kita lihat berikut ini. Ya, yang pertama adalah identifikasi masalah. Ya, ini sama dengan metode kuantitatif, metode kuantitatif umumnya. Yang pertama adalah kita identifikasi masalahnya. Kemudian setelah kita ketahui masalahnya, maka kita lakukan pemodelan formulasi model matematis. Ya, ini merupakan bagian yang paling kritikal dalam penyelesaian linear programming. Jadi kita melakukan transformasi dari suatu problem deskriptif dari suatu kasus dinyatakan dalam bentuk persamaan linear atau persamaan matematis. Kenapa ini kritis? Karena kalau persamaannya salah, maka penyelesaiannya juga akan salah, dan keputusan yang diambil oleh manajer juga akan salah. Baik, berikutnya adalah setelah diformulasikan, maka model dianalisis, ya, diselesaikan untuk menghasilkan berapakah tiap-tiap variabel keputusan tersebut nilainya. Kemudian yang berikutnya adalah analisa sensitivitas. Jadi di sini ingin melihat bagaimana setelah diketemukan hasilnya, apa yang bisa berubah. Atau kalau ada perubahan, apakah tetap hasil perubahan tersebut akan tetap berpengaruh atau tidak. Yang berikutnya tentu setelah dianalisa sensitivitas, maka keputusan berikutnya ada pada tangan manajer, yaitu untuk mengimplementasikan hasil analisis dengan menggunakan linear programming. Baik, berikutnya kita ambil satu contoh langkah formulasi model. Ada 3 langkah dalam formulasi model. Ya, yang pertama adalah definisikan variabel keputusan atau apa yang akan kita cari di sini atau apa yang akan kita putuskan. Yang kedua, definisikan fungsi tujuannya. Dan yang ketiga adalah definisikan pembatas atau constraints. Kita ambil contoh formulasi pabrik keramik yang sebelumnya. Di sini adalah problemnya adalah memaksimumkan. Ya. Jadi kita mempunyai pabrik keramik menghasilkan 2 produk yaitu mangkok dan mug. Ya. Ini profitnya 40 per unit dan 50 per unit. Kemudian tiap-tiap produk membutuhkan raw material di mana tersedia 120 kg per hari, dan untuk memproduksinya membutuhkan jam kerja orang. Di sini tersedia hanya 40 jam kerja per hari. Detail spesifikasi adalah ada di sini, di mana mangkok membutuhkan 1 jam kerja, mug membutuhkan 2 jam kerja. Mangkok membutuhkan bahan baku 4 dan mug membutuhkan bahan baku 3 kg. Baik, jadi kita ingin menentukan berapakah jumlah mangkok dan mug yang harus diproduksi per hari untuk memaksimumkan keuntungan. Pertama yang kita lakukan adalah mendefinisikan variabel keputusan. Jadi kita tentukan dulu apa yang akan kita cari di sini. Dari pembahasan sebelumnya, di sini kita ingin mencari berapakah jumlah mangkok dan berapakah jumlah mug. Jadi kita lihat di sini, kita umpamakan aja X1 adalah jumlah mangkok yang harus diproduksi, kemudian X2 adalah jumlah mug yang harus diproduksi. Oke, langkah 1 sudah kita lakukan, yaitu mendefinisikan apa yang akan kita cari atau mendefinisikan variabel keputusan. Langkah kedua adalah mendefinisikan fungsi tujuan.
Fungsi tujuannya adalah yaitu memaksimumkan keuntungan. Sehingga kita tulis di sini maksimumkan keuntungan. Jadi kita akan membuat fungsi matematis untuk memaksimumkan keuntungan. Nah, di sini kita lihat bahwa fungsi keuntungan kita nyatakan dalam bentuk Z, di mana Z sama dengan kita cari di sini bahwa untuk mangkok keuntungannya adalah 40 per unit. Sehingga keuntungan dari mangkok adalah 40 X1. Ya, di mana X1 adalah jumlah mangkok yang diproduksi. Ditambah dengan 50 X2, di mana 50 dari keuntungan MOG dikalikan dengan jumlah produk MOG yang diproduksi. Sehingga dapat disimpulkan di sini bahwa fungsi tujuannya adalah maksimum Z sama dengan 40 X1 ditambah 50 X2. Oke. Baik, berikutnya kita lihat spesifikasi teknisnya. Di sini kita ulangi lagi bahwa mangkok membutuhkan 1 jam kerja dan MOG membutuhkan 2 jam kerja. Untuk kebutuhan bahan baku 4 kg per unit untuk mangkok dan 3 kg per unit untuk MOG. Jumlah yang tersedia jam kerjanya 40 jam dan bahan bakunya adalah 40 jam. Maka langkah berikutnya adalah mendefinisikan pembatas atau constraint. Ya, di sini constraint yang pertama adalah jumlah jam kerja. Jam kerja yang tersedia adalah 40 jam per hari. Nah, maka manakah yang memakan jam kerja? Di sini mangkok membutuhkan 1 jam kerja. Sehingga kita lihat 1x1. Ya. Dan MOG membutuhkan 2 jam kerja. Jadi total jam kerja adalah 1x1 ditambah dengan 2x2. Ya. Dan karena maksimum adalah 40 jam, maka 1x1 ditambah 2x2 ini harus kurang dari sama dengan 40 jam. Tidak boleh melebihi 40 jam. Atau dengan kata lain, jumlah jam kerja yang dipakai untuk membuat mangkok dan membuat MOG tidak boleh melebihi 40 jam kerja. Oke, baik, berikutnya yaitu constraint yang kedua. Constraint yang kedua berkaitan dengan jumlah bahan baku yang tersedia hanya 120 kg. Bagaimana bahan baku tersebut dipakai? Kita lihat di sini bahwa mangkok membutuhkan 4 kg per unit mangkok, membutuhkan 4 kg. Sehingga kita tuliskan di sini 4x1. Ya. Maka jumlah bahan baku yang dipakai oleh mangkok adalah 4x1. Ditambah dengan 3x2, di mana 3 ini adalah jumlah bahan baku yang dipakai oleh MOG. Sehingga jumlah bahan baku yang dipakai oleh keseluruhan itu adalah 4x1 ditambah 3x2. Sehingga ini kita nyatakan bahwa jumlah bahan baku yang dipakai tidak boleh melebihi dari jumlah yang tersedia, yaitu 120 kg. Oke? Sehingga inilah constraint yang kedua. Kemudian kita tambahkan lagi satu constraint, yaitu non-negative constraint, ya, untuk menghindari bahwa hasil variabel keputusan tersebut haruslah positif, karena tidak mungkin jumlahnya negatif. Sehingga kita tambahkan non-negative constraint, yaitu X1 dan juga X2 lebih besar sama dengan 0. Jadi di sini kita tulis X1, X2 lebih besar sama dengan 0. Sehingga dengan demikian, inilah total constraints yang kita punya, yaitu jam kerja yang tersedia 40 jam dinyatakan dalam X1 ditambah 2X2 kurang dari 40, dan jam untuk bahan baku 120 kg. Kita tulis di sini 4x1 ditambah 3x2 kurang dari 120, dan non-negative constraint x1, x2 lebih besar sama dengan 0. Nah, kalau kita wrap up semuanya, kita kumpulkan, maka hasilnya, formulasinya adalah sebagai berikut. Jadi, inilah formulasi dari satu program dengan linear programming, yaitu memaksimumkan Z 40x1 ditambah 50x2. Subject to di sini adalah batasan x1 ditambah x2, 2x2 kurang dari 40, 4x1 ditambah 3x2 kurang dari 120, x1 dan x2 lebih besar sama dengan 0. Jadi kita lihat satu-satu. Di sini ini adalah fungsi tujuannya, dan fungsi pembatasnya ada dua, yaitu batasan jam kerja dan juga batasan bahan baku, dan ini juga batasan non-negative constraints.
Demikianlah salah satu contoh dengan menggunakan problem maksimasi. Jadi kalau kita lihat di sini, inti dari linear programming yang paling kritikal adalah mentransformasi persoalan ke dalam persamaan matematis yang disebut sebagai model linear programming. Langkah ini disebut sebagai formulasi. Sekali lagi, formulasi adalah langkah kritikal. Nah, apa yang menjadi kunci untuk bisa memformulasikan dengan baik? Kunci pertama di sini adalah Anda harus memahami problemnya. Lihat problemnya, pahami, resapi, kemudian bayangkan, maka kemudian Anda bisa dengan mudah memformulasikannya. Makanya di sini saya ambil contoh yang cukup gampang untuk bisa kita melakukan latihan. Jadi sekali lagi, Anda harus paham problemnya, familiar dengan problemnya. Kalau tidak familiar, Anda baca lagi problemnya sebelum Anda melakukan formulasi. Baik, tadi yang kita lakukan adalah memaksimumkan, ya, model yang memaksimumkan fungsi tujuan. Kita ambil contoh lagi satu formulasi, yaitu contoh formulasi meminimumkan fungsi tujuan atau disebut sebagai minimasi. Ada satu perusahaan, misalnya perusahaan kimia, ya, di sini perusahaan kimia menghasilkan dua produk, yaitu produk A dan juga produk B. Ya. Kemudian ada satu informasi lagi, yaitu bahwa rencana produksi dan kebutuhan produksi bulan depan adalah sebagai berikut, yaitu total kebutuhan produk A dan B minimal 350 kg. Jadi pabrik harus memproduksi in total, ya, A dan B atau A plus B totalnya harus lebih besar dari 350 kg. Kemudian satu pelanggan utama membutuhkan minimal 125 kg produk A. Ya, jadi ini satu informasi yang nantinya akan menjadi input atau menjadi masukan dalam melakukan formulasi. Kemudian kita lihat waktu proses. Untuk produk A, waktu prosesnya adalah 2 jam per kilogram. Dan produk B adalah waktu prosesnya 1 jam per kilogram. Dalam pabrik ini hanya tersedia 600 jam kerja yang tersedia dalam 1 minggu. Oke. Kemudian kita lihat biaya produksinya untuk produk A adalah 20 rupiah per kilogram, sedangkan produk B adalah 30 rupiah per kilogram. Jadi di sini kita ingin menentukan, ya, berapakah jumlah produksi tiap produk sehingga biayanya minimum, ya, atau total biaya produksi minimal, ya. Karena total biaya produksi itu berkaitan dengan biaya produksi, maka di sini kita ingin mencari berapakah jumlah produk yang meminimumkan komponensi biaya produksi yang minimal di sini. Oke. Baik, kita lihat bagaimana melakukan formulasi. Kembali lagi kepada langkah-langkah yang 3 tadi. Langkah yang pertama adalah definisikan variabel keputusan. Kita ambil di sini XA sama dengan jumlah produk A yang harus diproduksi dan XB adalah jumlah produk B yang harus diproduksi. Kemudian fungsi tujuannya, sekali lagi tadi fungsi tujuannya adalah meminimumkan biaya produksi. Nah, biaya produksi untuk produk A adalah 20 kg, untuk produk B adalah 30 kg. Sehingga kalau kita punya XA, ya, XA itu adalah jumlah produk A, maka biaya produksi yang timbul untuk memproduksi produk A adalah 20 XA. Sedangkan biaya produksi untuk yang timbul karena kita memproduksi sejumlah XB produk B, maka adalah 30 XB. Sehingga total biaya produksinya adalah 20 XA ditambah 30 XB. Inilah fungsi tujuannya, sehingga di sini fungsi tujuannya adalah meminimumkan Z, di mana Z adalah 20 XA ditambah 30 XB. Baik, sekarang kita masuk ke langkah berikutnya, yaitu mendefinisikan pembatas atau constraints. Ada beberapa batasan di sini. Batasan yang pertama adalah bahwa total kebutuhan atau total barang yang harus diproduksi adalah A dan B minimal 350. Jadi kita lihat ini sebagai pembatas yang pertama. Kemudian ini pembatas yang kedua.
Dan ini pembatas yang ketiga, yaitu jam kerja. Kita lihat satu-satu pembatas yang pertama. Oke, pembatas yang pertama, oke, di sini bahwa XA dan XB. Oke, jadi pembatas satu di sini adalah untuk memastikan bahwa jumlah produk A dan produk B in total itu minimal 350 kg. Nah, karena produk A dinyatakan dengan XA dan produk B dinyatakan XB, maka kita tulis di sini XA plus XB lebih besar sama dengan 350. Ya, jadi XA plus XB lebih besar sama dengan 350. Kemudian untuk pembatas yang kedua, yang menyatakan bahwa satu pelanggan utama membutuhkan 125 kg produk A. Karena pelanggannya itu tidak hanya pelanggan utama tersebut, ada banyak pelanggan yang lainnya, maka kita harus memproduksi lebih dari 125 kg. Dan ini kita nyatakan dengan XA lebih besar sama dengan 125. Kemudian kita beranjak ke pembatas yang berikutnya, yaitu pembatas 3. Pembatas 3 bahwa total jam kerja yang tersedia 600 jam. Nah, tentunya produk A memakan jam kerja 2 jam ya, per kilogram, dan produk B 1 jam per kilogram. Sehingga kita tulis di sini 2X ya, 2 jam, 2XA, kemudian 1 jam untuk produk B, ditambah dengan XB, kurang dari sama dengan 600 jam. Jadi total jam kerja tidak boleh melebihi 600 jam kerja. Oke, jadi sekali lagi inilah constraints-nya. Oke. Ini yang kedua fungsi pembatasnya, dan ini juga fungsi pembatasnya 2XA ditambah XB kurang dari 600. Sehingga kalau kita tuliskan semuanya, menghasilkan bahwa fungsi tujuan meminimumkan Z sama dengan 20XA ditambah 30XB, dengan fungsi pembatas XA lebih besar sama dengan 125, XA plus XB lebih besar sama dengan 350, 2XA plus XB kurang dari sama dengan 600, dan tentunya ada non-negativity constraint, yaitu XA plus XB, XA dan XB lebih besar sama dengan 0. Jadi, saudara sekalian, kita melihat di sini ada fungsi yang berbeda dengan contoh yang sebelumnya, yaitu fungsi tujuan yang meminimumkan. Dan kalau Anda lihat di sini fungsi pembatasnya, bentuk pertidaksamaannya berbeda-beda. Ada 2 pertidaksamaan, yaitu yang melakukan lebih besar dari, dan yang satunya adalah kurang dari sama dengan. Demikianlah pengantar linear programming dan belajar tentang formulasi. Saya harapkan Anda untuk melihat problem-problem lainnya, baik di buku maupun di materi-materi yang lain, kemudian mencoba melakukan formulasi. Kunci dari pembelajaran bagaimana membuat formulasi yang baik adalah dengan melakukan sering-sering melakukan latihan. Dengan Anda melakukan latihan, maka akan mengenali pola atau patterns bagaimanakah persoalan dipindahkan atau ditransformasikan ke dalam persamaan matematis. Baik, jadi kesimpulannya kita hari ini akan belajar ada beberapa glosary penting yang harus Anda ingat-ingat. Yang pertama adalah decision variable atau variabel keputusan, fungsi tujuan, dan juga fungsi pembatas. Terima kasih.